Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat di dalam setiap penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan Amsal Kehidupan pada bagian yang ke-22. Kita akan membacanya di Amsal pasal ke-22 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Sekali lagi, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Judul pada Amsal Kehidupan pada bagian yang ke-22 ini adalah kebodohan versus didikan. Kebodohan versus didikan. Kalau dalam terjemahan versi Firman Allah yang hidup dikatakan gini, hati orang muda itu dipenuhi dengan pemberontakan. Tetapi tongkat didikan akan mengusir pemberontakan itu daripadanya. Orang muda dalam perikop ini yang kita baca, kebodohan melekat pada hati orang muda. Orang muda di sini dalam bahasa Ibrani-nya disebut na'ar. Na'ar itu anak-anak atau remaja mulai dari 0 sampai 18 atau 19 tahun. Orang-orang muda ini, kita tahu bahwa masa-masa anak-anak remaja ini adalah masa-masa di mana mereka menemukan jati diri mereka, di mana mereka masih labil, di mana mereka sama sekali tidak punya pendirian, hidup seenaknya, semaunya, bahkan yang lebih susah diatur lagi bahwa mereka suka tidak berpikir panjang. Tapi kabar baiknya firman Tuhan pada hari ini bukan berbicara hanya kepada anak-anak muda yang sedang menonton pada hari ini. Tetapi kabar baiknya firman Tuhan Allah ini menunjuk kepada kita semua. Baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan lansia pada hari ini. Termasuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan saya tidak berbicara untuk anak-anak muda saja, tetapi untuk semua kalangan orang percaya pada hari ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan jelas katakan Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini dikatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berdosa di dalam arti di sana adalah hamartia, yaitu melenceng atau tidak tepat sasaran. Jadi anak-anak muda kita sebagai orang percaya terkadang cenderung selalu melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang keliru, yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Yang menurut kita benar belum tentu menurut Tuhan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita semua punya kecenderungan yang sama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudaraku yang terkasih. Kita mempunyai kecenderungan yang sama untuk terus berbuat dosa, untuk terus memberontak kepada Allah. Dan dosa membuat kita terpisah dari rancangan Allah yang sempurna. Dosa membuat manusia terpisah dari rancangan Allah. Dosa melahirkan maut. Dosa melahirkan kematian. Kabar baiknya adalah kebodohan dapat diobati. Kebodohan dapat disembuhkan. Jelas firman Tuhan katakan bahwa kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu. Kata firman Tuhan. Mengusir apa? Mengusir kebodohan yang melekat di hati anak orang muda daripadanya. Jadi kebodohan yang telah kita lakukan, kebodohan yang kecenderungan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu obatnya cuma satu, yaitu didikan atau ajaran daripada Tuhan. Bahwa kita harus tahu bahwa didikan dan ajaran daripada Tuhan diperlukan untuk memulihkan hidup kita, untuk memulihkan hati kita, untuk memulihkan pikiran kita, untuk memulihkan seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga ketika kita pulih benar, kita pulih secara total, kita akan menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah.
apa yang Tuhan mau itu yang kita kerjakan. Jadi dosa nggak bisa ditengking, Bapak Ibu. Dosa nggak bisa didoakan. Ya, dosa nggak bisa ditengking sana, tengking sini. Dan dosa itu nggak bisa dilenyapkan dengan cara-cara yang lembut atau lemah lembut atau cara-cara yang biasa. Tetapi dosa harus ada tindakan disiplin tegas untuk melawan dosa, untuk melawan godaan kebodohan. Contohlah seperti Yusuf ketika di rumah Potifar. Dia bersih-bersih hampir setiap hari. Hampir tiap hari juga dia digodain sama istri Potifar, yaitu Nyonya Potifar. Hampir tiap hari digoda sana sini. Dan saya percaya bahwa ada kecenderungan Yusuf bisa jatuh. Tetapi apa yang Yusuf lakukan ketika benar-benar dalam tanda kutip dia mau diperkosa? Yusuf lari daripada. Yusuf nggak berdoa, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, nggak begitu. Dia katakan, dia nggak katakan, dia langsung apa? Dia lari daripada. Ya itulah proses daripada kita melenyapkan dosa dengan cara yang disiplin dan tegas. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah ajaran atau didikan yang seperti apa untuk kita mengobati kebodohan, untuk kita menyembuhkan kebodohan kita yang selalu kecenderungan kita untuk berbuat salah di hadapan Tuhan. Yang pertama, Tuhan memakai persoalan atau permasalahan untuk mendidik kita di dalam kehidupan yang kita jalani hari lepas hari. Saya percaya selama kita masih hidup, pasti ada selalu persoalan dan permasalahan yang akan kita hadapi. Baik itu di dalam keluarga, anak-anak mau sekolah, ekonomi, pekerjaan, bahkan pelayanan. Itu semua ada masalah. Tetapi kalau sampai hari ini kita masih hidup dan melihat kemurahan Allah, saya percaya Tuhan mau kita belajar dari masalah yang kita hadapi. Untuk kita gak bergantung pada diri kita, tetapi kita bergantung kepada Allah yang hidup. Kita bergantung kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Itulah yang pertama, masalah, persoalan diizinkan Tuhan untuk kita belajar. Apa sih yang salah dari karakter kita untuk kita diubah seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran atau didikan yang seperti apa? Yang kedua adalah firman Allah. Firman Allah menjadi, dikatakan firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Firman Allah menjadi guide. Firman Allah menjadi arah. Firman Allah yang menentukan hidup kita. Mau sampai mana? Mau sampai di kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Karena hidup kita akan ada ujungnya. Kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Kita di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu. Kalau kita hidup tidak bertanggung jawab, kita akan pasti tahu ujungnya akan ada di mana. Tetapi kalau selama kita hidup kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan, kita percaya bahwa kita akan hidup setelah kematian ini, hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesan kuat pada sore hari ini adalah benih pemberontakan akan mati seiring kita mau terus berada di dalam didikannya Tuhan. Setia dalam perkara yang kecil. Terima dan nikmati setiap proses masalah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin.